Halo dokter, situasi emergensi itu bisa datang kapan aja. Pasien tiba-tiba henti jantung, bradikardia berat, penurunan kesadaran, atau bahkan overdosis opioid. Di momen kayak gini, kita nggak punya waktu lama-lama buat mikir. Harus cepat dan tepat karena setiap detik itu emas. Pengetahuan kita tentang obat-obatan penyelamat bisa jadi penentu nasib pasien. Ada 5 obat emergensi yang wajib banget kita kuasai. Bukan cuma tahu fungsinya, tapi juga cara pakai, dosis, sampai cara mantau efeknya. Yuk kita bahas. Yang pertama, epinefrin. Epinefrin itu rajanya resusitasi. Tentu yang utama untuk henti jantung, baik itu asistol, PEA, atau VF atau VT. Selain itu, sangat krusial juga untuk mengatasi anafilaksis berat yang sampai bikin shock atau susah nafas. Nggak cuma itu, epinefrin juga bisa kita pakai untuk bradikardia simptomatik. Kalau atropin nggak mempan atau buat naikin tekanan darah pada hipotensi yang berat. Umumnya, sediaan epinefrin itu tersedia dalam 2 bentuk yang berbeda. Yang pertama, 1:1000, yaitu 1 mg dalam 1 ml larutan yang diberikan secara intramuskular dan digunakan untuk anafilaksis. Yang kedua, 1:10.000, yang umumnya digunakan untuk kondisi jantung dan diberikan secara intravena. Meskipun dosis 1:1000 dapat diencerkan dengan 10 ml cairan salin menjadi larutan 1:10.000 yang juga dapat digunakan secara intravena. Tapi ada juga tuh bentuk injeksinya yang biasa familiar dikenal dengan EpiPen. Pada kasus anafilaksis, biasanya pasien diberikan epinefrin sebesar 0,3 sampai 0,5 mg secara intramuskular. Cara pakai vialnya langsung aja tarik dari vial tanpa pengenceran lalu injeksikan intramuskular di paha. Jangan lupa setelah pemberian kita pantau nadi, tekanan darah, dan irama jantung. Tata laksana anafilaksis juga dapat diulang 5-15 menit kalau pasien belum membaik. Sedangkan pada kasus henti jantung, pasien diberikan 1 mg epinefrin secara intravena setiap 3-5 menit. Kalau untuk intravena, yang kita ambil 1 ml dari vial yang konsentrasinya 1 mg per mili, lalu kita encerkan pakai 10 ml total pakai NaCl biar jadi 1:10.000. Kalau pasien mulai ROSC atau tekanan darah naik, berarti responnya bagus. Tapi tetap waspada ya, karena epinefrin bisa bikin takikardi dan hipertensi. Kalau pasien belum respon, boleh diulang. Di CPR malah wajib diulang 3-5 menit. Obat kedua atropin. Ini indikasi kalau pasien bradikardia simptomatik, apalagi kalau nadi di bawah 40 dan tekanan darahnya turun. Dosisnya 0,5 mg intravena bolus. Biasanya diulang 3-5 menit, maksimal 3 mg. Selain itu, tata laksana untuk toksisitas pestisida organofosfat dimulai dengan 2-3 mg dan menggandakan dosis tiap 5 menit sampai gejala muskarinik khususnya sekresi pernafasan dan bronkospasme membaik. Nah, biasanya datang dalam vial 1 mg per mili. Jadi kita tinggal tarik setengahnya aja kalau kita mau kasih 0,5 mg. Gampang ya? Efeknya bisa kita langsung lihat lewat denyut jantung yang naik dan pasien kelihatan lebih stabil. Tapi efek samping seperti mulut kering, pupil melebar, atau kebingungan bisa muncul kalau dosisnya kebanyakan. Dan perlu dicatat ya dok, atropin nggak dipakai dalam bentuk infus ya, hanya bolus intravena aja. By the way, sebelum kita lanjut, dokter udah tahu belum tentang fitur My Patient, fitur terbaru Alomedica? Jadi, fitur My Patient ini fitur yang sangat bermanfaat nih dok. Melalui fitur My Patient, dokter bisa kirimkan obat ke pasien secara mudah dan aman meskipun dalam jarak jauh, dan kemudian obat dikirimkan langsung ke alamat tujuan pasien. Dokter dapat menyimpan riwayat medis pasien dengan rapi dan aman daripada mengirim foto resep dengan tulisan tangan. Yuk kita gunain fitur My Patient di Alomedica. Lanjut ke dextrose atau glukosa. Ini yang paling kita cari kalau pasien datang dengan GCS yang turun yang kita curigai hipoglikemia. Kalau pakai D40, kita kasih sekitar 5-10 ml intravena bolus pelan-pelan. Kalau kita pakai D10, bisa 100-200 ml tergantung berat badan dan respon pasien.
Penting banget untuk pastikan IV patennya ya, karena larutan glukosa yang pekat ini bisa bikin iritasi jaringan kalau sampai ekstravasasi. Setelah diberikan, kita bisa pantau gula darah kapiler dan kesadaran pasien. Kalau belum naik, ya kita ulang. D10 atau D5 juga dapat dijadikan infus maintenance biar gula darah tetap stabil. Sekarang ke kalsium glukonat. Kita pakai ini buat hiperkalemia yang berdampak pada jantung karena bekerja dengan menstabilkan membran sel jantung sehingga mengurangi risiko aritmia dan henti jantung yang berbahaya, hipokalsemia akut, atau overdosis kalsium channel blocker. 1 ampul 10 ml kalsium glukonat 10% langsung kita kasih intravena pelan-pelan dalam 2-5 menit. Jangan buru-buru ya, karena cepat-cepat bisa bikin bradikardia. Selama pemberian obat perlu pemantauan EKG secara berkala. Apakah gelombang T mulai normal, QRS-nya menyempit? Kalau belum ada respon, kita bisa ulangi pemberiannya. Dan kalau pasien masih butuh koreksi terus-menerus, bisa kita infus lambat tapi tentu dengan pemantauan ketat. Apalagi kalau pasien ada gangguan ginjal. Perlu diingat bahwa kalsium glukonat tidak mengobati hiperkalemia. Jadi, diperlukan tata laksana lain untuk mengeliminasi potasium seperti dialisis, diuretik, atau resin penukar kalium. Terakhir, ada naloxone. Ini penyelamat di kasus overdosis opioid. Kalau pasien datang dengan depresi napas, GCS menurun, pupil pinpoint, kita harus pikir ke arah ini. Dosis awal biasanya 0,4-2 mg, bisa IV, IM, atau SC. Kita bisa ulang 2-3 menit, maksimal 10 mg. Ampul biasanya 0,4 mg per mililiter. Kita bisa langsung tarik atau kasih, atau kalau mau titrasi pelan bisa kita encerkan dulu pakai NaCl. Efeknya cepet banget. Kalau pasien mulai bangun dan nafasnya membaik, berarti responnya bagus. Tapi kita juga harus hati-hati karena bisa muncul gejala putus zat, apalagi kalau pasien opioid dependent. Dan kalau yang kita hadapi adalah opioid long acting kayak metadon atau fentanyl patch, kita bisa lanjutkan naloxone dalam bentuk infus titrasi. Jadi dok, epinefrin, atropin, dextrose, kalsium glukonat, dan naloxone itu semua bukan cuma sekedar obat penting, tapi alat penyelamat nyawa di tangan kita. Dengan memahami betul cara pakainya, kita bisa cepat ambil keputusan dan tepat, bahkan dalam kondisi yang paling kritis sekalipun. Jangan lupa like dan share video ini ke sejawat lainnya, biar makin banyak dokter yang siap hadapi kondisi emergensi. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar dokter nggak ketinggalan info ter-up to date. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.